Hubungan kita dengan orang lain akan menentukan kualitas hidup kita. Bila orang lain tidak memahami apa yang kita katakan, itu artinya kita telah gagal dalam berkomunikasi. Dapat dikatakan, komunikasi yang kita berikan tidak efektif. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang psikologi komunikator. Dari bagaimana seharusnya komunikator itu, faktor apa yang mempengaruhi, dan efek apa yang diberikan. Komunikator didefinisikan sebagai manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Ketika komunikator berkomunikasi, yang berpengaruh bukan saja apa yang ia katakan, tetapi juga keadaan dia sendiri. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan kepada publik. Dalam kajian komunikasi, sebuah media atau komunikator juga dapat berubah peran sebagai pengirim atau penerima pesan, sehingga komunikator yang baik juga harus berusaha menjadi komunikator yang baik. Psikologi komunikator mengajak untuk menyadari bahwa ketika komunikator menyampaikan pesan kepada orang lain, yang berpengaruh bukan saja apa yang dikatakan, tetapi juga keadaan kekinian yang sedang dialami. Pada teori psikologi komunikator terdapat komponen-komponen penting, yaitu etos, patos, dan logos. Aristoteles menyebut karakter komunikator ini sebagai etos. Etos terdiri dari pikiran baik, akhlak baik, dan maksud yang baik. Dalam bagian ini, terdapat dimensi-dimensi yang berhubungan dengan pengaruh sosial yang ditimbulkannya, yaitu kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Kredibilitas merupakan seperangkat persepsi komunikat tentang sifat-sifat komunikator. Dalam definisi ini terkandung dua hal, yaitu kredibilitas adalah persepsi komunikat dan kredibilitas berkenan dengan sifat-sifat komunikator. Dimensi selanjutnya adalah atraksi. Atraksi disebabkan oleh adanya faktor kesamaan antara komunikator dan komunikan, sehingga memungkinkan komunikan tunduk terhadap pesan yang dikomunikasikan oleh komunikator. Menurut Simons, komunikator yang dipersepsi memiliki kesamaan dengan komunikan cenderung berkomunikasi lebih efektif karena kesamaan yang dapat merubah proses komunikasi. Selain itu, kesamaan dapat membangun premis yang sama. Tumpuan yang sama dapat memudahkan metode pengumpulan sehingga orang akan lebih mudah tergoyahkan. Karena kesamaan membuat komunikan tertarik, hormat, dan percaya terhadap komunikator. Dimensi yang terakhir ialah kekuasaan. Kekuasaan menyebabkan seorang komunikator memaksakan kehendaknya kepada orang lain karena ia memiliki sumber daya penting. Kemampuan menimbulkan ketundukan yang timbul dari interaksi antara komunikator dan audiens. Komponen selanjutnya ialah patos. Patos adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang tokoh dalam mengendalikan emosi khalayak. Kriteria patos ini ditunjukkan oleh seorang retor dengan menampilkan gaya dan bahasanya yang membangkitkan kegairahan dengan semangat yang berkobar-kobar kepada khalayak. Komponen terakhir ialah logos. Logos adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang tokoh karena argumentasinya dalam berbicara kepada orang lain dan kepada orang banyak. Karena khalayak akan mau mengikuti ajakan komunikator dengan uraian yang masuk akal. Dalam psikologi komunikator, siapa itu lebih penting dari apa? Maksudnya, terkadang orang menilai seseorang melihat dari penampilannya terlebih dahulu, barulah kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang komunikator. Seorang komunikator yang baik harus dapat memposisikan tempat di mana ia berkata dan menyusun dengan rapi perkataannya agar pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator dapat dipahami dengan mudah oleh komunikator.